Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-alimu kabirun wa in kana hadasa wa jahilu sagirun wa in kana sayhan ta'allam falaisa mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karenanya kita dapat mengikuti ayat ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan syar'i tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu M. Mufti Baihaqi dan M. Alvin Jauhari. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Panjangnya berapa itu ya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksaan yang pedih. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzal alaikum min khairin min rabbikum walillahi yahtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil adzim. Artinya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Acara ketiga. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin manha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat yang kami asalkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya,
atau yang sebandingnya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Shadaqallahul Azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Acara ketiga, kesan dan pesan dari kelas 7A dan 7B yang akan dibawakan oleh Ananda Ashar dan Ananda Samudra Banyubening. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Ustadz Haji Syamsul Huda MPDI selaku Mudir PPMBS Al-Amin. Yang kami hormati Ustadz Abdul Aziz ST selaku Kepala Sekolah SMP MBS Al-Amin Bojonegoro. Yang kami hormati para Ustadz MBS Al-Amin Bojonegoro dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita atas segala taufik dan hidayahnya serta kesehatan kita dapat berkumpul dalam acara Silaturahmi Akbar online keluarga besar SMP MBS Al-Amin dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua, ucapan sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, para ustadz dan teman-teman yang dirahmati Allah. Perkenankan saya untuk mewakili teman-teman kelas 7A untuk membacakan kesan dan pesan tentang PJJ online atau daring dan tentang Pondok MBS Al-Amin Bojonegoro. Pertama, kesan saya bahwa pembelajaran daring atau online sangatlah menarik untuk kita ikuti karena dengan pembelajaran tersebut kita menjadi lebih paham dan lebih mengerti tentang kegunaan dari IT atau ilmu teknologi. Yaitu kita bisa menggunakannya melalui aplikasi Google Classroom, WA, dan Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk masa depan kita yang memasuki era yang serba ilmu dan serba teknologi. Untuk itu mari kita sama-sama untuk selalu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita agar menjadi anak yang berkarakter mulia, cerdas, berbudi luhur dengan intak yang menjadi tujuan pondok kita MBS Al-Amin. Kedua, pesan saya, mari kita menggunakan pembelajaran daring ini sebagai upaya meningkatkan keilmuan kita, sekaligus pembelajaran yang tidak kalah pentingnya dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan. Tetap semangat dan gunakan HP kita untuk hal-hal yang positif agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ketiga, tentang Pondok MBS Al-Amin, saya sangat bangga dan sangat bersyukur bisa diterima di Pondok MBS Al-Amin ini yang sangat hebat, yang dibimbing oleh ustadz-ustadz yang sabar, ustadz-ustadz yang profesional, dan selalu mencetak anak-anaknya untuk anak yang hafal, untuk menjadi anak yang hafal Quran, anak yang mencintai Al-Quran, dan
mengajarkan kita ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, semuanya lengkap, dan itu hanya ada di MBS Al-Amin Bojonegoro. Salam hebat dan sukses untuk MBS Al-Amin, jaya selalu untuk SMP MBS Al-Amin. Idina siratal mustaqim, nasrun minallah, wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat Mudir MBS Al-Amin dan segenap Dewan Ustadz yang saya cintai dan teman-teman yang saya cintai. Pesan dan pesan tentang adalah saya mendapat hal yang baru seperti dulunya saya kadang bangun jam 3, sekarang lebih sering bangun jam 3. Dan yang dulunya saya tidak tahu mufradat, sekarang lebih tahu banyak tentang mufradat. Terima kasih Ustadz agar senantiasa membimbing kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan oleh wali kelas 7A dan 7B yang akan disampaikan oleh Ustadz Afif dan Ustadz Rahmat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Ma'had PPMBS Al-Amin Bojonegoro, Ustadz yang hormati Sekolah SMP MBS Al-Amin Bojonegoro, Ustadz Abdul Aziz ST, dan seluruh Dewas MBS Al-Amin kami hormati juga. Anak-anak sekalian, kelas 7A akan menyampaikan beberapa tausiah ataupun pesan untuk kalian semuanya, baik kelas A maupun kelas B. Saya sebagai wali kelas 7A khususnya sangat berterima kasih kepada kalian semuanya karena kalian semua sangat-sangat super sekali. Kenapa? Karena kalian sudah mengikuti semua agenda pondok kita. Dari fortasi, pelatihan tahsin, setoran hafalan, KBM, yang mana kalian semuanya mengikutinya dengan baik, semangat, dan tertib. Terima kasih banyak. Yang kedua, saya sangat-sangat bangga sekali kepada kalian, karena kalian semuanya adalah orang-orang hebat, generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi yang akan memikul panji keislaman. Karena kalian semuanya di sini sudah 3 bulan lebih kira-kira ya. Kita belum pernah bertemu sama sekali. Tapi pertemuan kita hanya lewat online. Tapi itu semuanya membuat kita akan rindu untuk bertemu kalian semuanya. Ya, kalian banyak yang bertanya, oh ini siapa? Ustadz siapa ini? Nah, ya, mungkin dari kita semuanya juga, semuanya di sini, kita ustadz-ustadz di sini, ustadz-ustadz MBS Al-Amin sangat-sangat rindu untuk bertemu kalian semuanya. Karena kenapa? Kita semua adalah keluarga besar PPMBS Al-Amin Bojonegoro. Yang terakhir adalah pesan ustadz adalah
walaupun sekarang ini kita belum dipertemukan secara tatap muka, secara langsung. Oleh karena itu, Ustadz berpesan kepada semuanya saja, walaupun kalian di rumah belajar lewat online, kalian di rumah menghafal dengan online, setoran dengan online, semuanya itu jangan sampai membuat kalian malas ataupun putus asa dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Kalian kalau sudah masuk pondok ini, kalian sudah siap untuk menjadi generasi penerus Islam. Sudah siap menjadi orang yang hafal Al-Quran. Sudah siap menjadi ustadz-ustadz sebagai panutan masyarakat kalian. Saya akhiri, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya berkat amalan ini jalan menuju surga. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini, yang sangat singkat ini, bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man lam yakum bi adaihi wajibihi nahwa watanihi wa dinihi khadar min at-ta'bi wal mauti wa laysa bi ahli Allah ya'isa walakin al-mauta atin la budda minan nafsi syarifata la tamut. Yang saya hormati Mudir PP MBS Alamin Al-Ustadz Al-Hajj Samsul Huda MPDI, dan yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMP PP MBS Alamin Al-Ustadz Abdul Aziz ST, dan Dewan Akidah yang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini dengan hikmat. Dan tak lupa santri-santri semua kelas 7 yang sangat luar biasa semangatnya, yang sangat tangguh dan tidak pernah merasa lelah dalam mengikuti berbagai hal. Santri itu kuat, santri itu besar, dan santri itu tinggi. Kuat akan imannya, besar akan cita-citanya, dan tinggi wawasannya dari segi agama maupun dari umum. Oleh karena itu, pesan Ustadz terhadap kalian, kalian harus berbeda sana. Beda akan akhlaknya, beda akan adabnya, dan berbeda ilmu agama dan ilmu umumnya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih yang bisa belajar di dalam pondok ini. Pondok itu adalah gudangnya ilmu. Jika kalian menggali, jika kalian menanam, kelak keluar nanti, kelak dewasa nanti, kalian akan menikmatinya. Oleh sebab itu, bulatkan niat, bulatkan tekad, manjada wajada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan bagian kesantrian dan sekaligus perkenalan asatid dan santri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdi wa syahi hasbi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Yang kami hormati Mudirul Ma'had Muhammadiyah Al-Amin Al-Ustadz Al-Haj Samsul MPDI, Raisul Madrasah Muhammadiyah Al-Amin Al-Ustadz Abdul Aziz ST, wa ya ayyuha zumala il mahbub al-asatidah al-qurama wa kadhalika abna'i al-talabah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat melaksanakan silaturahmi online yang digagas oleh para wali kelas yang luar biasa, Ustadz Afif dan juga Ustadz Rahmat. Tentunya telah mengkoordinir acara pada pagi yang berbahagia ini. Langsung saja di sini Ustadz tidak akan berpanjang lebar karena hari Jumat. Jumat kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha. Pada kesempatan kali ini mungkin langsung saja, tadi sudah banyak sambutan yang disampaikan oleh para wali kelas, kesan-kesan dari santri baru yang pertama tadi, subhanallah. Sampai rasanya hati ini tuh pengen ketemu kalian semuanya. Yang mana sih yang ngomong tadi itu yang luar biasa tadi siapa? Pengen kenal lebih dekat lagi. Langsung saja untuk perkenalan Ustadz ini sudah tahu ya, Ustadz Mudirul Ma'had atau Direktur Pesantren PPMBS Al-Amin adalah Ustadz Haji Samsul Huda. Nanti yang akan memberikan materi tentang perkenalan nanti Ustadz Haji Samsul Huda. Lalu setelah ini Ustadz-Ustadz yang saya sebutkan bisa berkata hadir gitu ya. Ustadz Abdul Aziz, ini Kepala Sekolah SMP MBS Al-Amin. Mana Ustadz Aziz ini? Ya, hadir, Ustadz. Nah, ini Kepala Sekolah kita, Ustadz Abdul Aziz, Sarjana Teknik ST. Lalu selanjutnya ada Ustadz Miftahul Afif Abdu, MPD. Nah, ini wali kelas 7A. Wali kelas 7B ada Ustadz Rahmat Hizbullah. Nah, ini Ustadz Rahmat, wali kelas 7. Wali kelas 8A ada Ustadz sendiri, saya Muhammad Hafid Syarifuddin. Lalu di 8B ada Ustadz Muawin. Ada Ustadz Muawin. Nah, ini Ustadz wali kelas nanti di 8B menggantikan Ustadz Habibie. Selanjutnya ada Ustadz Al-Farabi. Ini wali kelas 9A. Ustadz Al-Farabi. Oh, Ustadz Ari 9A. Oh, Ustadz 9A Ustadz Ari. Ustadz Ari belum hadir ya. Ustadz Ari belum hadir. Ustadz Alfa 9B. Hadir. Nah, mana Ustadz Alfa ini? Ustadz Alfa? Ini Ustadz Al-Farabi. Hadir. Ustadz Al-Farabi ini Ustadz dari PUTM. Sekarang sudah berKTP Bojonegoro. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ustadz Ardian. Ustadz Ardian. Hadir Ustadz. Hadir. Nah, ini Ustadz Ardian ini adalah kesiswaan dari SMA MBS Al-Amin. Lalu ada Ustadz Ardika Yasa. Ustadz Dika, mana Ustadz Dika ini? Ustadz Dika ada. Tadi saya lihat ada. Nah, ada ini. Nah, Ustadz Ardika Yasa ini Ustadz pengabdian alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Lalu selanjutnya ada Ustadz Rohullah.
Ya. Allah ada. Nah, ada Ustadz Saprawi. Ustadz Saprawi. Nah, Ustadz Saprawi enak. Oh ya, ini Ustadz Saprawi. Ini dari Pengabdian Gontor juga, dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, mungkin itu. Ustadz Zamroni belum, Ustadz? Ustadz Zamroni, Masya Allah. Ustadz Zamroni, enak Ustadz Zamroni. Assalamualaikum Ustaz, hadir Ustaz. Alhamdulillah. Apa ini Ustaz? Apa? Al-afu minkum. Ya, ini adalah Dewan Asatidzah yang akan bersama nanti di PP MBS Al-Amin. Mungkin langsung saja ya, menyingkat waktu. Terima kasih. Setelah ini salamnya dijawab di hati saja atau tidak usah di unmute semuanya, di mute saja nggak apa-apa, nggak usah. Pokoknya yang penting dijawab salamnya. Itu aja ya. Langsung menyingkat waktu, acara saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara ke-6. Sambutan kepada Kepala Sekolah Ustadz Abdul Aziz LC MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga dalam kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama untuk melakukan perkenalan kepada semua santri-santri PPMBS Al-Amin yang baru. Kemudian sholat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada yang saya hormati ya, Dewan Asatidzah, kemudian anakku sekalian berbahagia, kesalahan ya. Ya tadi Abdul Aziz, LSM Abdul Aziz ST ya, sarjana teknik atau bisa juga sarjana tafsir juga. Alhamdulillah anakku sekalian. Pada era modern sekarang ini tantangan hidup manusia itu sangat berat ya. Jadi orang-orang sekarang semuanya ini mengharapkan bagaimana kehidupan ini serba mudah, serba instan. Ada orang itu yang karena keinginannya untuk cepat sukses ataupun menjadi orang besar atau cepat terkenal dan sebagainya, akhirnya segala cara itu dipakai sampai membuat misalnya semacam kayak misalnya rekaman ataupun hal-hal yang kira-kira membuat viral gitu yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita ini dalam kehidupan harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sekedar menjalan saja. Kita punya orientasi ya. Dalam salah satu ayat disebut bahwasanya tidaklah aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepada kudusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kita yakini. Anakku sekalian berbahagia, hidup di pondok ini juga menjadikan kita akan lebih dewasa. Di situ kita akan bersosial, kita akan menuntut ilmu, kita akan
bergaul dengan teman-teman kita dari berbagai lokasi, berbagai kota dan sebagainya. Ini akan melatih kita juga untuk nanti terjun ke masyarakat. Karena apa? Karena manusia ini dalam kehidupan tidak mungkin bisa lepas daripada interaksi sosial. Jadi banyak hal yang akan nanti kita dapatkan ketika kita hidup di pondok, ataupun nanti kita bisa melakukan kehidupan keseharian kita di pondok. Jadi bagaimana kita yang masih awal-awal ini kita luruskan niat kita, ya. Kita luruskan bahwasanya nanti yang namanya seorang penuntut ilmu itu pasti ada tantangan. Tantangan itu tidak hanya masalah tantangan dari sekitar kita, ya. Mungkin ada teman kita yang tidak cocok, ya. Ataupun mungkin ada lingkungan kita yang tidak sesuai. Tetapi juga tantangan kita adalah melawan nafsu malas dalam diri kita. Kenapa? Karena memang penyakit ini itu memang harus dilawan, ya. Kalau tidak, maka kesempatan kita untuk menimba ilmu ini akan lama-lama akan hilang. Kenapa? Karena ini adalah momen kalian, ya. Ketika masih muda, ibarat teko itu masih kosong. Masih kosong, maka harus diisi dengan hal-hal yang positif. Ketika kita salah menyikapi teko ini diisi dengan hal-hal yang kotor, maka keluarnya nanti akan kotor juga. Jadi harapan Ustadz di sini semuanya, termasuk bagaimana kalian betul-betul sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Tadi disebutkan oleh Ustadz Afif, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Ini adalah sebagai motivasi kita, salah satu motivasi kita. Kemudian juga mungkin di antara kalian juga tidak semuanya atas keinginan diri gitu. Kadang ada yang disuruh orang tua dan sebagainya. Tetapi ingat bahwasanya orang tua itu ingin memiliki anak yang terbaik. Ya. Ingin anaknya ini menjadi pribadi yang hebat, yang nanti kedepannya akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tetapi untuk umat. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Ya. Jadi hal yang paling penting adalah kita selain menuntut ilmu juga kita bagaimana menjaga nilai-nilai, ya, ketaatan kita kepada Allah maupun pada orang tua. Selain itu juga yang paling ditekankan di sini juga nanti dalam menuntut ilmu adalah adab, ya, etika. Ini yang sering saya katakan, sering saya sampaikan kepada santri-santri bahwasanya ilmu dan adab ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena kalau tanpa adab, maka ilmu yang dimiliki ini akan menjadikan dirinya merasa hebat, ya, merasa hebat. Dan itu nantinya akan menimbulkan sifat yang merusak. Makanya kita dalam kehidupan ini harus bisa mensinkronkan, ya, menyelaraskan antara ilmu dan adab ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-7. Tausiah dari Mudir PP MBS Al-Amin yang akan disampaikan oleh ayah kita Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Randes Syamsul Huda Al-Majistir. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Dewan Asatidah yang amat sangat saya cintai, dari Kepala Sekolah Ustadz Abdul Aziz, ada Ustadz Afif dan Ustadz Rahmat sebagai wali kelas 7, ada Ustadz Hafid sebagai PJ Kesantrian, ada Ustadz Zamroni, ada Ustadz Ari, ada Ustadz Alfa, ada Ustadz Dika, ada Ustadz Rauhullah, ada Ustadz Sarkawi, ada Ustadz Rahmat, Ustadz Ardian. Semuanya. Anak-anakku semua kelas 7, baik A maupun B. Kita bersyukur pagi ini semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini nanti menjadi pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua. Anak-anak, kalian semua sudah menjadi santri MBS Al-Amin. Tetapi karena COVID-19 ini membuat jarak kita begitu berjauhan. Maka pada momen ini Ustadz ingin menyapa kalian. Ingin menyapa hati kalian, ingin menyapa pikiran kalian, ingin menyapa jiwa kalian. Ada banyak hal yang akan Ustadz sampaikan. Karena itu sebelum Ustadz sampaikan materi yang sudah Ustadz siapkan, Ustadz mohon kepada siapapun yang masih belum menunjukkan dirinya, masih berupa foto, masih berupa nama, wajib sekarang juga menunjukkan wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya harus siap menulis apa yang akan Ustadz sampaikan. Dan rangkuman materi ini nanti harus difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Kepada Ustadz Abdul Afif, Muhammad Afif, dan Ustadz Rahmat, tolong nanti materi saya harus dirangkum oleh anak-anak kita semua, difoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Kalau melihat tingkat hadir saat ini baru 65. Masih banyak anak-anak kita yang belum hadir. Maka ini dicek kemana kok tidak hadir. Apakah berita dan undangan itu belum sampai? Atau ada masalah dengan sinyal? Atau mungkin nggak punya HP atau sakit? Tolong dipastikan. Dan kepada para ustadz wali kelas, Ustadz Afif dan Ustadz Rahmat, tolong betul-betul dipastikan resume ini terkirim. Jangan ada santri yang tidak mengirimkan resume, meskipun tidak mengikuti acara ini. Baik, anak-anakku semua, para ustadz, mungkin materi ini juga perlu disimak oleh para ustadz, dan ustadz nanti bisa menjelaskan penjelasan mudir ini kepada seluruh para santri. Baik, saya akan nge-share materi yang sudah Ustadz siapkan, anak-anak. Supaya mudah diterima, Ustadz akan share dalam bentuk PowerPoint ini. Semuanya siap dengan pensil atau ballpoint dan bukunya masing-masing. Ini materi Ustadz. Baik, anak-anak konsentrasilah bersama Ustadz. Anak-anakku sekalian, Dewan Asatidah yang saya cintai semuanya. Tausiah mudir. Apakah tausiah itu? Tausiah itu adalah nasihat. Setiap yang Ustadz sampaikan, jika kamu merasa penting dan sesuatu itu harus ditulis, maka tulislah. Termasuk kalau materi Ustadz ini perlu kamu foto, fotolah. Agar bisa kamu baca sewaktu-waktu.
Kepada Ustadz Afif dan Ustadz Rahmat, tolong selalu memantau santri mana yang hanya muncul nama dan muncul gambar bukan dirinya. Tolong nanti dicatat baik-baik nama-nama itu. Anak-anak sekalian, itu memang istilah yang dipakai oleh Pondok Muhammadiyah. Pondok pesantren Muhammadiyah itu disingkat dengan istilah Pontrenmu. Pondok pesantren Muhammadiyah. Pontrenmu. Nah, mudir itu kalau di luar setara dengan kiai. Jadi kalau ini Ustadz menulis tausiah mudir, itu sama dengan maksudnya tausiah kiai atau nasihat kiai. Pondok kalian itu namanya Ma'had Muhammadiyah Al-Amin atau disingkat MBS Muhammadiyah Boarding School. Nama Ustadz ada di bawah itu komplitnya. Jangan sampai salah. Karena kemarin di Santri Putri itu Ustadz dipanggil Ustadzah. Ustadzah Huda. Nah, itu sempat ada seperti itu. Makanya ini Ustadz tampilkan namanya supaya kalian mengenal. Jangan sampai salah menyebut. Jangan-jangan nanti Ustadz dikira kepala sekolah. Yang kepala sekolah dikira wali kelas. Yang wali kelas dikira santri. Nah itu jangan sampai terjadi. Anak-anak, materi Ustadz tidak banyak. Tetapi padat. Karena itu jangan sampai mengantuk mata kalian. Siap-siaplah mencatat dan menyimak setiap kalimat yang Ustadz sampaikan. Anak-anakku sekalian, Ustadz akan mengawali tausiah ini dengan mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Mohon maaf itu tulisannya salah. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224, Tabrani nomor hadis 9, Baihaqi nomor hadis 1544, Al-Bazzar nomor hadis 6746 sebagai hadis sahih oleh Imam Nasiruddin Albani. Anak-anak, berdasarkan hadis ini berarti menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Barang siapa yang menuntut ilmu berarti ia telah menuntut salah satu seorang muslim. Siapapun yang menuntut ilmu berarti ia telah menjalankan salah satu perintah ajaran Islam. Anak-anak, sebaliknya, siapa yang mencari ilmu berarti ia telah berdosa karena telah meninggalkan salah satu kewajiban yang melekat pada dirinya. Anak-anak, bersyukurlah kalian dalam usia yang seperti kalian, ada yang mungkin usianya 12, 13 mungkin. Pada usia kalian, Allah sudah mentakdirkan kalian bertemu dengan pondok pesantren. Pondok pesantren MBS Al-Amin bukan pondok yang terbaik, tetapi ini sudah menjadi pondok kalian. Itu perlu dicatat. Di atas langit ada langit. Di atas pondok ini ada pondok yang lainnya. Lebih-lebih pondok ini baru berdiri 5 tahun. Umur yang masih terlalu sedikit. Umur yang masih terlalu muda. Tetapi bersyukurlah, bagaimanapun kalian untuk bergabung di pondok ini telah melalui tes, telah melalui ujian, dan ini semua adalah nikmat yang harus disyukuri bersama. Anak-anak, karena di dalam pondok kalian juga diajarkan bahasa Arab, maka dari hadis ini kalian sudah mendapatkan mufrodat baru. Thalabul ilmi itu artinya mencari ilmu. Jadi mulai sekarang kalian bisa menggunakan kalimat ini. Thalabul ilmi. Saya pergi ke pondok tujuannya thalabul ilmi.
Saya masuk kelas tujuannya tolabul ilmi. Saya mengikuti Zoom meeting adalah untuk tolabul ilmi. Bisa istilah tolabul ilmi sejak sekarang kamu gunakan. Mencari ilmu. Ini adalah tujuan amat sangat mulia. Seperti Ustadz Aziz tadi, kepala sekolah kalian menyampaikan tidak boleh malas. Seperti disampaikan wali kelas kalian, Ustadz Rahmat dan Ustadz Fi, kalian ini anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat. Karena Allah telah mentakdirkan kalian menjadi santri. Santri tentu beda dengan non-santri. Anak-anak, kesimpulannya mencari ilmu adalah wajib selama hayat di kandung badan. Menuntut ilmu tetap harus dijalankan. Tulislah hadis ini beserta terjemahannya. Bisa kamu foto, nanti ditulis, nggak apa-apa. Tetapi ingat, setiap kalimat Ustadz perlu kalian catat mana yang terpenting menurut kalian. Anak-anak sekalian, tadi Ustadz mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari itu wajib atas setiap muslim. Anak-anak, di dalam hadis itu ada kalimat tolabu. Tolab. Tolab itu artinya mencari. Kalimat tolab itu anak-anak menghasilkan kalimat tolibun kalau laki-laki. Tolibatun kalau perempuan. Sesungguhnya tolibun itu artinya pencari, bukan siswa. Maka dari sini kalian semua bisa menyebut ana tolib. Ikuti tanpa mengeluarkan suara di forum ini ya. Ikuti sendiri di ruang kalian masing-masing. Ana tolib. Nah, saya adalah pencari. Ana tolibul ilmi. Saya pencari ilmu. Kalau perempuan, ana tolibatul ilmi. Saya pencari ilmu. Jadi kalian itu murid. Murid atau siswa. Bahasa Arabnya tolib. Tolib itu pencari. Anak-anak, karena kalian itu pencari, berarti, ingat, catat baik-baik ucapan Ustadz ini, karena kamu pencari, maka harus keluar dari tempat kalian. Karena kamu pencari, maka kamu harus meninggalkan rumah kalian. Dari Lamongan, meninggalkan kota Lamongan ke Bojonegoro. Untuk apa? Mencari ilmu. Dari Surabaya, meninggalkan kota Surabaya. Untuk apa? Mencari ilmu. Dari Tuban, meninggalkan kota Tuban ke Bojonegoro. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Mencari itu harus keluar dari tempatnya. Mencari itu harus meninggalkan tempatnya. Meninggalkan rumahnya. Meninggalkan lingkungannya. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan kotanya. Meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Kalian harus meninggalkan apa-apa yang kalian miliki. Bapak ditinggal dulu, ibu ditinggal dulu, adik-adik berpisah dulu, mbah berpisah juga, TV tinggalkan dulu, HP tinggalkan dulu. Namanya mencari tidak boleh berdiam diri. Jadi mencari itu apa? Satu, harus meninggalkan tempat. Ini mulai dicatat ini. Mulai dicatat. Tidak disebut mencari kalau tidak meninggalkan tempat. Kalian tinggalkan rumah menuju pondok. Itulah pencari. Jadi seorang siswa harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan sanak famili. Ini yang pertama. Disebut pencari apabila ia meninggalkan tempatnya. Yang kedua, dicatat, Ustadz Afif, Ustadz Rahmat khususnya nanti catatan anak-anak harus disesuaikan dengan penjelasan mudir.
Karena itu kepada ustadz-ustadz wali kelas, saya berharap untuk juga mencatat ini. Karena nanti untuk menyesuaikan jawaban anak-anak sudah betul atau tidak. Dan kepada para ustadz semua yang hadir untuk menyimak. Karena di penghujung acara ini nanti setiap ustadz, nanti melalui Ustadz Syarifuddin, Ustadz Hafid, nanti ditunjuk Ustadz menunjuk santri untuk memberikan pertanyaan. Jadi Ustadz untuk menyampaikan pertanyaan. Nah itu. Jadi itu satu. Disebut pencari apabila ia meninggalkan tempat. Maka sudah benar kalau kalian keluar dari rumah untuk menuju pondok. Yang kedua, disebut pencari apabila bergerak. Bergerak itu apa artinya? Tidak diam. Bergerak itu berarti apa? Beraktivitas. Bergerak itu tidak diam, bergerak itu beraktivitas. Bergerak itu apa? Bergerak itu berarti tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan. Thalibul ilmi, pencari ilmu tidak boleh diam, tidak boleh bermalas-malasan. Jam sekian ikut Zoom, belum mandi, masih rembes, belum sarapan. Itu bukan pencari ilmu. Disebut pencari ilmu apabila ia bergerak, aktif, punya aktivitas. Wong pencari ilmu kok nggak punya aktivitas? Tidur, tidur, dan tidur. Tidak pencari ilmu itu namanya. Pencari ilmu harus bergerak. Jadi yang pertama tadi pencari itu harus meninggalkan tempat. Yang kedua harus bergerak. Ingat ini. Kemudian yang ketiga, pencari ilmu itu berarti harus punya tujuan. Apa tujuannya? Ilmu. Anak-anak, tadi Ustadz kalian mengutip hadis Ustadz Afif tadi itu. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu akan digampangkan jalan menuju surga. Anak-anak, kalian masuk pesantren niatnya harus benar. Masuk pesantren itu niatnya bukan mencari ijazah. Kalau kalian mencari ijazah, nggak perlu kalian masuk pesantren. Kepada orang tua juga begitu. Kalau mendidik anak, jangan kemudian sekolah itu tujuannya mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai, mendapatkan ijazah, mencari pekerjaan. Ini kesalahan para orang tua. Jadi anak-anak, yang namanya pencari, wong namanya mencari, berarti harus ada tujuan. Yang pertama tadi meninggalkan tempat, bergerak, dan yang ketiga harus punya tujuan. Kalian disebut pencari ilmu apabila memiliki tiga hal itu. Anak-anak, berteriaklah di tempat kalian masing-masing. Ana thalibul ilmi. Berteriaklah kalian di tempat kalian masing-masing. Sekarang kalian duduk di depan laptop kalian masing-masing. Berteriaklah. Ana thalibul ilmi. Saya pencari ilmu. Para ustadz, anak-anakku, itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah murid, anak-anak. Murid itu sebenarnya bahasa Arab. Muridun, kalau laki-laki. Muridatun, kalau perempuan. Hanya saja kata murid kemudian dipakai menjadi bahasa Indonesia. Murid diartikan siswa. Padahal sebenarnya murid itu artinya bukan siswa. Arti yang benar adalah yang ingin atau yang berminat. Makanya dulu kalian punya pelajaran al-Islam dulu itu ada irodah. Irodah itu artinya keinginan atau minat. Anak-anak,
Kalian adalah tolib, kalian juga murid. Murid itu berarti yang ingin. Tadi Ustadz Aziz, kepala sekolah kalian, menyinggung. Mungkin di antara kalian tidak semua ingin masuk pondok, tapi dipaksa oleh orang tua kalian. Tetapi ingat, orang tua memaksa itu untuk kebaikan. Yang ingin Ustadz ingatkan di sini, tanpa keinginan kalian tidak mungkin sukses. Mencari ilmu tidak boleh terpaksa. Masuk pesantren tidak boleh terpaksa. Masuk pesantren tidak boleh setengah-setengah. Itu namanya bukan murid. Apalagi masuk pesantren sudahlah. Daripada di rumah, nakal, sulit diatur, bapak ibu sibuk, wis titip nonok pondok wae. Nah, itu salah tujuannya itu. Itu sudah salah itu. Sudah salah langkah awalnya. Murid itu berarti punya keinginan, punya minat. Maka kalian tidak boleh terpaksa. Mungkin kalian dipaksa bapak ibu kalian masuk ke pondok. Iya. Tetapi ketika sudah masuk, tidak boleh lagi masuk dalam kondisi terpaksa. Ingat anak-anak, dicatat penjelasan Ustadz. Nanti ada pertanyaan di akhir pertemuan. Dicatat ya, dicatat. Anak-anak sekalian, Dewan Asatidzah yang saya muliakan, dari uraian di atas dapat disimpulkan berarti pencari ilmu itu harus memiliki tekad. Tekad yang bulat. Coba semuanya mencatat omongan Ustadz ini. Ustadz ingin memberikan nasihat. Nasihat ini harus kamu catat. Mulai catat sekarang. Sebesar minat kalian, dicatat. Sebesar minat kalian, sebesar itu pula kesuksesan kalian. Satu lagi, sebesar minat kalian, sebesar itu pula kesuksesan kalian. Anak-anak, tidak semua santri di pondok itu nanti jadi anak baik. Ono sing nok pondok turu wae, nok pondok nangis tok isine, nok pondok kangen wong tuane, nok pondok gak doyan mam, lapor nok wong tuane mame ra enak. Ada seperti itu. Masuk di pondok ditangeni angel. Masuk nok pondok gak gelem munggah. Nok gone pondok dolanan wae. Wis mlebu nok pondok senengane lapor terus wong tuane, gak ngene Bu, gak ngono Pak. Ada seperti itu. Anak-anak yang seperti ini tidak akan jadi orang yang sukses di pondok. Itu bukti bahwa kalian terpaksa masuk ke pondok. Ustadz baca lagi, sebesar keinginan, sebesar minat kalian, sebesar itu pula kesuksesan kalian. Kalau kalian tidak betul-betul minat masuk pondok, kalian tidak akan pernah sukses. Maka bulatkan tekad kalian. Jangan masuk ke pondok dalam kondisi terpaksa. Orang tua juga begitu. Jangan memasukkan anaknya dengan separuh hati. Seminggu ditilii, rong minggu ditilii. Angger gowo barang, sing enak-enak tok dianggepe nek ngene pondok gak mam. Dilapuri anak, langsung dilebokno jero ati. Itu berarti separuh-separuh menitipkan anak di pesantren. Maka kalian Ustadz ingatkan, jangan mudah-mudah melapor kepada orang tua. Tidak baik.
Itu yang pertama. Yang kedua harus semangat. Itu yang bawah itu. Pertama tekad, tidak boleh terpaksa. Yang kedua semangat, tidak boleh malas. Jam 3 bangun. Jam 3 dibangunin nangis. Lapor, nggak enak di pondok. Harus semangat. Nah, itu. Yang ketiga harus punya tujuan pasti. Makanya kalau di kampus putri yang ada di Mojoranu sana, itu Ustadz bikin tulisan besar-besar. Di Pondok Putra juga ada, tetapi tulisan itu sedang dicopot sekarang. Ustadz menulis, wahai anakku, apa yang kamu cari di pondok ini? Pondok ini bukan hotel. Pondok ini bukan tempat untuk bersantai. Pondok ini bukan tempat untuk berleha-leha. Pondok ini bukan tempat bagi mereka yang malas. Tidak ada tempat di pondok ini bagi mereka yang malas. Yang terpaksa, tanpa tujuan. Ustadz Afif, apakah anak-anak masih kelihatan konsentrasi Ustadz? Tolong dijawab Ustadz Afif. Masih. Ada yang tidur Ustadz? Tidak ada. Masih. Ada yang cuma namanya? Ada. Nah itu dicatat Ustadz. Ini tanda-tanda kemalasan sudah ada ini berarti itu. Lanjut. Nah, supaya mata kalian tidak ngantuk, Ustadz pilihkan gambar yang cantik. Ayo, mulai dicatat. Anak-anak, seperti yang disinggung oleh Ustadz Rahmat tadi itu. Santri itu tinggi. Santri itu besar. Terus apalagi di Ustadz Rahmat itu? Tinggi, besar. Apalagi Ustadz Rahmat tadi? Mana Ustadz Rahmat? Ustadz Rahmat nggak menjawab. Kuat, tinggi, besar, kuat. Apa tadi penjelasannya itu? Ustadz ingin menggarisbawahi. Ciri khas santri itu ada 4. Ayo mulai disimak, dibuka telinga kalian, dibuka hati kalian. Penjelasan Ustadz ini untuk menjadi pedoman bagi kalian. Yang pertama, santri itu religius. 2, santri itu berakhlak. 3, santri itu mandiri. 4, santri itu disiplin. Ustadz akan menerangkan satu persatu. Kalian catat betul. Anak-anak, ciri khas santri yang pertama itu religius. Apakah religius itu? Religius adalah taat beribadah. Religius adalah taat beribadah. Santri harus taat beribadah. Sholatnya lengkap 5 waktu. Kalau bisa berjamaah, karena ini masih pandemi, ya di rumah. Wong santri kok sholat subuh bukan santri. Wong santri kok nggak pernah pegang Quran, nggak santri. Wong santri kok nggak bisa baca Quran, bukan santri. Wong santri kok nggak pernah puasa Senin Kemis, ya belum santri itu. Santri itu taat beribadah. Ibadah yang wajib-wajib khususnya sudah selesai ditunaikan. Rugi kalian mengaku menjadi santri, tetapi tidak taat beribadah. Sholat masih lobang-lobang. Nah itu nggak boleh. Makanya kalian harus tahu perbedaan santri dan bukan santri. Itu pertama, dia harus religius, taat beribadah. Wong hidup di pesantren kok pingin turu wae. Ora usah no pesantren.
masuk ke pesantren, ingin menjadi santri, itu berarti harus siap beribadah. Dan ibadah itu tidak bisa bermalas-malasan. Jadi satu religius. Religius itu artinya taat beribadah. Ustaz David siap-siap menunjuk anak-anak. Dilihat Ustaz, siapa yang tidak mencatat, siapa yang ngantuk-ngantuk, nanti dicatat namanya, ditunjuk, diberi pertanyaan Ustaz. Ini yang pertama. Berarti masuk ke pesantren itu harus menjadi ahli ibadah. Harus menjadi ahli ibadah. Harus menjadi ahli ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri khas santri berakhlak. Tadi Bapak Kepala Sekolah Ustadz Abdul Aziz LC. Bukan LC ya. ST yang betul. Tadi menyebut adab dan ilmu. Anak-anak, Ustadz punya kata-kata menarik. Tulis ini. Tulis ini. Akhlak dan ilmu. Tulis. Akhlak dan ilmu adalah dua sayap bagi seekor burung untuk bisa terbang. Maaf, kok bagi seorang burung? Ustadz ulangi. Akhlak dan ilmu adalah dua sayap bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Ustadz ulangi. Akhlak dan ilmu adalah dua sayap bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Titik. Anak-anak, apa artinya? Burung itu punya dua sayap. Apakah bisa terbang dengan satu sayap? Tidak bisa. Apakah bisa terbang dengan satu sayap? Jatuh. Dua sayap saja, yang satu rusak, tidak bisa terbang. Manusia pun demikian. Dunia itu luas. Manusia harus terbang dari timur ke barat, dari utara ke selatan, mengarungi luasnya lautan, melewati samudra, harus menggunakan dua sayapnya. Dua sayap yang harus dipakai manusia dalam mengarungi kehidupan adalah akhlak dan ilmu. Akeh wong sing pinter tapi gak duwe akhlak, sombong. Rumangsa pinter, sombong, rumangsa ngerti. Sombong, rumangsa duwe titel. Itu. Tapi punya akhlak saja, tidak punya ilmu, diblidui, digawe kalah-kalahan, digawe akal-akalan. Maka tidak cukup memiliki akhlak, anak-anak, tidak cukup memiliki ilmu. Akhlak dan ilmu itu ibarat dua sayap bagi kalian yang harus dipakai untuk menjalani kehidupan. Nah, santri itu harus punya akhlak. Nanti di pondok kalian akan diajarkan akhlak. Kalau ketemu ustadz, mengucapkan salam, cium tangan. Kalau ketemu ustadz, harus menyapa. Pakaiannya baik. Rambut harus pendek. Tidak boleh di model-model. Ada anak masuk ke pesantren, rambutnya tidak mau dipotong. Nah, ini berarti belum paham arti santri. Masuk ke pesantren, tidak boleh membawa pakaian yang bertuliskan partai politik. Nggak boleh. Tulisannya tulisan produk. Nggak boleh. Tulisannya macam-macam, gambarnya macam-macam, nggak boleh. Berakhlak,
pakaiannya berakhlak, ngomongnya berakhlak. Jadi berakhlak itu luas. Santri harus berakhlak sama bapak, sama ibu. Wong santri kok berani sama orang tua? Bukan santri itu. Wong santri dielingno le istirahat, wayahe turu, bantah. Bukan santri. Wong santri kok gila. Gila terhadap HP. Bukan santri. Nek gak cekelan HP nakal. Santri, bukan itu. Jadi santri itu memiliki akhlak. Ustadz kalian berpadanan dalam masalah akhlak. Jadi anak-anak siap-siap kalian menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Tanpa akhlak kalian bukan santri. Karena harus dididik berakhlak. Maka kalian harus siap-siap untuk bersungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan. Terkadang ketika di pondok baik, nurut. Nah ini catat nak, catat. Ini wajib dicatat. Dicatat, wajib ini. Tulis ucapan Ustadz. Percuma, tulis. Percuma kamu taat sama Ustadz, koma. Tulis. Percuma kamu taat kepada Ustadz, tapi tidak taat pada kedua orang tua. Titik. Ustadz ulangi. Percuma kamu taat kepada Ustadz, jika kamu tidak taat kepada kedua orang tua. Tambahi jika. Ustadz ulangi yang terakhir. Percuma kamu taat kepada Ustadz, koma, jika kamu tidak taat kepada kedua orang tua. Titik. Tulis itu. Anak-anak, Ustadz sering dilapuri sama wali santri. Ustadz, anak ini kalau di rumah sulit, suka membantah. Tidak mau dibangunkan pagi hari, kalau dinasihati membantah. Padahal kalau di pondok nurut sama Ustadz. Disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau. Tapi kenapa sama orang tua membantah? Bukan akhlak itu namanya. Ciri khas santri punya akhlak. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ingat, siap pulpenmu. Yang ketiga, mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu apa? Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain. Itu mandiri. Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain. Atau bisa mengatur diri sendiri. Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain. Atau bisa mengatur diri sendiri. Titik. Itu mandiri. Itu mandi sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, belajar sendiri, bisa bangun sendiri, waktunya ke masjid, berangkat sendiri, tidak perlu diperintah, tidak perlu diingatkan, tidak perlu dimarahi terlebih dahulu. Itu santri. Meskipun kalian sekarang masih di rumah anak-anak, tetaplah kalian mandiri. Karena status kamu sudah sebagai santri. Maka Ustadz tidak ingin mendapat cerita. Ustadz, anak saya ini nggak bangun-bangun kalau pagi. Kalau bangun sambil menangis, itu tidak mandiri. Waktunya ke masjid. Waktunya mandi sore. Waktunya ganti baju. Ini waktunya Zoom meeting, langsung siap-siap. Ini waktunya mengerjakan tugas, langsung mengerjakan tugas. Itu namanya mandiri.
orang tua tidak perlu marah-marah. Baik, itu yang ketiga. Ustadz Afif sama Ustadz Rahmat dilihat yang ngantuk-ngantuk siapa, yang tidak mencatat siapa, yang cuma nongol namanya siapa, dicatat Ustadz. Yang keempat, disiplin. Apa disiplin itu anak-anak? Disiplin adalah taat peraturan. Disiplin itu taat peraturan. Allah membuat peraturan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Disiplin. Mana yang diwajibkan, dijalankan. Mana yang dilarang, ditinggalkan. Rasulullah punya peraturan. Ini boleh ditaati. Pondok pesantren punya peraturan, ini boleh, ini nggak boleh, ditaati. Orang tua punya peraturan, ini boleh, ini nggak boleh, harus dilaksanakan. Itu namanya disiplin. Anak-anak, berarti peraturan yang ada di rumah harus ditunaikan. Berarti kamu harus tetap disiplin ketika di rumah. Tidak boleh membuat orang tua susah. Anak-anak, orang tua itu sudah susah. Harus menyiapkan HP untuk kamu. Yang mestinya dipakai kerja. Menyiapkan laptop untuk kamu. Pagi-pagi ibu sudah masak. Mikir kamu Zoom meeting. Kamu belum mandi. Mestinya nggak ingin membelikan HP. Karena harus mengikuti KBM, dibelikan HP. Semua itu demi kamu. Maka kamu harus disiplin. Anak-anak, inilah ciri khas santri. 1, religius. 2, berakhlak. 3, mandiri. 4, disiplin. Tanyakan pada dirimu. Apakah kamu sudah memiliki ciri-ciri santri atau belum? Baik, Ustadz lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Ayo, siap-siap. Kamu nggak usah mentek tulisan Ustadz ini, kamu foto dulu. Setelah difoto nanti ditulis. Anak-anak, ini wasiat Imam Syafi'i, bisa dibaca dan bisa dilakukan. Coba kamu simak ini. Kalau dilakukan begini bunyinya. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Ustadz ulang sekali lagi. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Ustadz Afif. Ustadz Afif. Ustadz Afif hadir. Mana Ustadz Afif? Ustadz, tolong ditunjuk salah satu dari 7A untuk membaca terjemahannya, Ustadz. Mu'alif Asfa Atmadi. Ayo dibaca mana yang mu'alif, terjemahannya saja. Mu'alif.
Mana Ustadz? Ganti aja. Nah, ganti. Fikri Akbar. Tolong bacakan terjemahannya, Nak. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan kau kabarkan padamu perinciannya dengan jelas, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Kemauan keras, 3. Semangat, 4. Bekal cukup, 5. Bimbingan Ustadz, dan 6. Waktu yang lama. Terima kasih. Kalau Ustadz melihat fotonya anakku yang satu ini pasti sehat karena gemuk ini. Nah, yang kedua pasti sudah mandi, pakaiannya rapi, pakai songkok. Nah, Ustadz bangga ini. M. Fikri Akbar. Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Nah, sekarang ganti Ustadz Rahmat 7B. Sama membaca terjemahannya. Testa Adabi. Mana? 7A, Pak. Ayo, Muhammad Sirajuddin. Manggilnya nggak boleh Pak lo, Ustadz lo ya. Saya 7A, Ustadz. Muhammad Sirajuddin. Saudaraku, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku kabarkan padamu perincian yang jelas, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Kemauan keras, 3. Semangat, 4. Bekal cukup, 5. Bimbingan Ustadz, dan 6. Waktu yang lama. Cukup. Terima kasih Ustadz Afif, terima kasih Ustadz Rahmat. Karena waktunya ini sudah mendekati jam 10, tolong dicatat, Nak. Pendek-pendek saja. Syarat menuntut ilmu ada 6. 1. Kecerdasan. Kecerdasan itu apa artinya? Ayo ditulis. Ustadz sampaikan ringkas saja. Kecerdasan itu apa? Anak-anak, cerdas itu artinya siap untuk berpikir. Dia bekerja secara tidak sadar. Arti di sini tidak sadar itu tidak bisa dikokong. Ini suaranya apa Udah. ya? Udah, Ustadz. Ini suara apa ya, Us ya? Tolong di-unmute, Us. Operator, tolong di-unmute semuanya. Oke, di-unmute semuanya. Baik, kecerdasan artinya siap berpikir. Anak-anak, kalau kamu tidak mau berpikir, nggak mungkin dapat ilmu. Ingin dapat ilmu, nggak mau mikir. Orang yang tidak mau berpikir itu tandanya malas nyekel buku. Nek nyekel HP, meripate melek. Nek nyekel buku, meripate merem. Nek nyekel HP, jam-jaman iso, lagi buka buku sepisan, angop. Orang seperti itu tidak mungkin dapat ilmu. Jadi harus mau berpikir. Wong jadi santri kok nggak mau mikir. Ingin oleh ilmu kok nggak gelem mikir. Nah, jadi harus itu betul jangan dihabiskan ya, Mama. berpikir. Tuh, apa yang dihabiskan itu ya? Operator tolong dimatikan semuanya. Yang kedua, kemauan keras. Ini Ustadz jelaskan pendek-pendek saja karena waktunya sudah mendekati jam 10. Kemauan keras. Apa artinya? Tadi sudah Ustadz sampaikan, tekad yang bulat. Mencari ilmu tanpa tekad, nggak mungkin dapat ilmu. Sudah dibiayai mahal-mahal masuk pesantren, masuk dalam kondisi terpaksa. Nggak mungkin dapat ilmu. Yang ketiga, semangat. Artinya jangan malas. Termasuk mengikuti acara ini. Jangan-jangan ada yang belum mandi. Nah itu berarti nggak semangat itu. Mau bertemu Ustadz belum mandi. Nah
Yang keempat, bekal yang cukup. Apa artinya? Nak, masuk pesantren, sekolah butuh biaya. Jerbasuki mawabeyo. Semua pakai biaya. Semua. Tanpa biaya tidak bisa. Orang tuamu sudah mengeluarkan banyak biaya agar kamu bisa masuk pesantren ini. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, berarti kamu zalim, berdosa. Yang kelima, mencari ilmu harus punya ustadz. Catat baik-baik, nak ini. Ayo ditulis. Tulis ini. Nasihatnya ustadz ini. Tulis. Beda ustadz, beda guru dan Google. Nah, tulis. Beda guru dan Google. Titik. Guru memberi ilmu dan akhlak. Guru memberi ilmu dan akhlak. Tapi Google cuman memberi ilmu. Tapi Google hanya memberi ilmu. Titik. Beda guru dan Google. Google memberi ilmu dan akhlak. Tapi Google hanya memberi ilmu. Ustaz ulang sekali lagi. Beda guru dan Google. Guru memberi ilmu dan akhlak. Tapi Google memberi ilmu. Titik. Apa artinya, nak? Kalau kamu pingin ilmu yang banyak, kamu lihat aja Google. Kamu ketik apa saja bisa. Tetapi kamu hanya dapat ilmu. Tidak mendapat akhlak. Maka anak kalau terlalu lama memegang HP biasanya tidak berakhlak. Ingat itu. Anak kalau terlalu lama memegang HP biasanya telinganya nggak mendengar kalau dipanggil orang tuanya. Anak kalau sudah ketagihan HP biasanya diperintah orang tua nggak akan bergerak. Itu tandanya Google tidak memberi akhlak. Maka siapapun yang belajar butuh seorang ustadz. Yang terakhir, butuh waktu yang lama. Anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa tahan di pondok ini sampai 6 tahun. 6 tahun itu disebut lama, ya lama, enggak, ya enggak. Anak-anak, itu saja yang Ustadz sampaikan sebagai tausiah mudir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu Ustadz bisa menyampaikan tausiah lagi. Mudah-mudahan semua yang Ustadz sampaikan ini benar dan kamu bisa mencerna catatan-catatan kamu tadi siap-siap untuk dirapikan terlebih dahulu. Ingat, rapikan dulu catatanmu. Tulis yang baik dulu, baru dipoto, kirimkan ke Ustadz wali kelas. Ustadz-ustadz yang saya hormati dan anak-anakku semua yang Ustadz cintai, pertemuan pagi ini cukup sampai di sini. Selanjutnya Ustadz serahkan kepada Ustadz Hafid. Tolong diberikan kesempatan kepada para Ustadz untuk menunjuk santri dan memberikan soal. Ustadz Hafid, siap ya? Selanjutnya Ustadz mau pamit dulu karena masih ditunggu oleh tugas yang lain. Coba semuanya sekarang sebentar, ini saya buangnya dulu, stop share. Ustadz ingin menyapa, tolong lambaikan tangan ya. Tolong lambaikan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya, semuanya tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja. Langsung saja ya. Langsung saja soal yang pertama. Untuk Ananda Rahdiar Danuarta Ardeni. Rahdiar Danuarta Al-Madani mana? Rahdiar Danuarta Al-Madani. Ya udah, soal selanjutnya untuk Muhammad Fikri Azami. Fikri Azami. Fikri Azami hadir. Hadir. Apa arti daripada tolibun? Berdatun toyibun. Berdatun toyibun. Berdatun toyibun. Apa arti kata dari tolibun? Tolibun. Mencari. Mencari apa meminta? Mencari. Tolibun itu meminta dari kata tolabayat lubu. Baik, selanjutnya Ustadz Aziz monggo memberikan pertanyaan Ustadz Aziz. Terima kasih Safir. Kepada Atta Gifara. Ya. Ya, Atta. Ya Ustaz. Ya, jadi mudir kita sudah menerangkan beberapa hal. Salah satunya adalah ciri-ciri khas santri. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri khas santri yang telah beliau terangkan. Ciri-ciri khas santri. 1. Religius. 2. Berakhlak. 3. Mandiri. 4. Disiplin. Oke. Benar, harus untuk Alexi. Silakan. Kembali ke Ustaz lagi. Ya. Selanjutnya Ustadz Al-Farabi. Monggo Ustadz Al-Farabi. Ya, Ustaz, terima kasih. Alif Uzail Van Askarillah. Siap. Pertanyaannya, coba sebutkan hadis tentang menuntut ilmu sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya aja ya Ustadz ya. Ya, nggak apa-apa. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Ustadz siapa ini? Ustadz Zamroni. Ustadz Zamroni. Monggo. Ustadz Zamroni. Oh ya, Hamzat. Oke, monggo. Pertanyaan kepada Ahmad Arik Diaul Haq. Sebutkan hal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menuntut ilmu. 1. Kecerdasan. 2. Kemauan keras. 3. Semangat. 4. Bekal yang cukup. 5. Mencari ilmu harus punya ustadz. 6.
butuh waktu yang lama. Sudah Ustaz. Bagus, mantap. Jazakumullahu khair. Mantap. Untuk terakhir wali kelas masing-masing kalau ada pengumuman ataupun pertanyaan monggo Ustaz Afif dan Ustaz Rahmat. Ya, terima kasih David. Untuk terakhir, mungkin tidak ada pertanyaan. Ustaz cuma mengingatkan untuk tugasnya. Jadi nanti setiap anak, baik kelas 7A maupun kelas 7B, harus memfoto rangkumannya ataupun resumnya yang dibuat yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, kirim ke kelas masing-masing. 7A ke saya, 7B ke Ustaz Rahmat. Ya. Batas terakhir 9 malam. Ya. Terima kasih saja. Minta teman-teman. Ustaz Rahmat. Monggo langsung sekalian ditutup. Ini langsung ada penutupnya dari MC sama doanya, Ustaz. Silakan. Rehan. Acara penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis yang akan dibawakan oleh Ananda Raihan Nardiya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Andrea, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.